Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai yaitu kuasa doa orang benar. Sahabat kasih Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan melihat firman Tuhan dulu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai kasih Tuhan. Iya, firman Tuhan katakan bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa. Elia manusia biasa, tetapi dia bisa berdoa dan kuasa Tuhan terjadi. Sampai kasih Tuhan. Ya, selanjutnya Pastor Andi Simon akan menyampaikan untuk topik ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan pasti dengar doa orang yang benar, dibenarkan, percaya kepadanya. In Jesus name. Semua percaya, sama-sama katakan amin. Sambil bersyukur kepada Tuhan, kami dengarkan sabda firman Sang Raja untuk setiap pribadi yang terkasih ini mendapatkan makanan surgawi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor akan membacakan 3 ayat buat Bapak Ibu terkasih untuk menunjukkan, untuk memberitahu kepada kita sekalian bahwa doa orang benar pasti didengar Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Yuk kita time for Bible. Pertama-tama Pastor aja melihat kita di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Dengarkan yang terkasih pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Kitab Amsal 15 ayat 29. Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekali lagi, Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kenapa doa orang benar didengar? Yang pertama, kita lihat ayat 28 dari Amsal 15 ayat 28. Menurut ayat ini, mengapa doa orang benar didengarnya? Ayat 28 dari Amsal 15. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Sekali lagi Pastor ulang. Mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Ayat 28 berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Yang Pastor dapatkan remersi adalah karena ngomongan orang benar itu dijaga. Perkataan orang benar itu betul-betul dia jaga. Alias atau orang benar itu menjaga kalimatnya, atau orang benar itu tidak ngomong sembarangan. Hati-hati ngomong sembarangan, karena perkataan doa orang benar itu
dia akan menjaga kalimatnya. Kalimat doa orang benar ini harus digunakan dengan hati-hati. Karena kalimat doa orang benar itu untuk dikeluarkan, dia harus menimbang-nimbang dulu. Tidak sembarangan, tidak asbun, tidak asal bunyi. Ya, tidak asal nyerocos aja. Tapi perkataan orang benar itu ditimbang-timbang dulu. Tadi ada yang ngomong tidak mulut ember. Jadi hal yang pertama kita renungkan, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Karena yang pertama, orang benar itu nggak ngomong sembarangan. Hati-hati ngomong sembarangan terhadap orang benar. Orang benar itu jangan diusik. Ketika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mengusik orang benar, itu bahaya. Karena orang benar itu doanya didengar Tuhan. Termasuk ketika sesama orang benar tidak boleh saling mengusik. Kalau istilah kata sesama biskota dilarang saling mendahului. Maksudnya termasuk sesama orang benar kita nggak boleh ngomong sembarangan. Semisal ada orang benar katanya lantas mengutuk pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, yang dipercayakan oleh orang benar hamba Tuhan, dia juga harus waspada. Karena ayat firman Tuhan ini berlaku, maka kita harus betul-betul untuk berbicara, mengeluarkan jawaban, ditimbang-timbang, saudara-saudara. Kesaksian pastor itu banyak kemarin, bahkan sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan diganggu, ibadah dilarang. Oknum itu saat ini sedang mengalami sakit yang tidak biasa. Orang yang pernah mengutuki pekerjaan Tuhan, sesama orang benar, jangan sampai tiba-tiba dia meninggal dunia, atau tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba musibah. Pastor tidak mendoakan hal ini Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi kalau saudara orang benar, orang Kristen, jangan ada hal-hal jahat keluar dari mulutmu. Bahkan termasuk orang jahat pun kita doakan keselamatan jiwanya. Jangan lantas lihat pekerjaan Tuhan orang lain iri dengki, beda doktrin, kita mulai curiga, kita mulai melemparkan hoax, fitnahan, hal-hal buruk, mengutuki. Jangan. Karena orang fasik saja yang mengeluarkan hal-hal yang jahat dari mulutnya. Tapi orang benar enggak demikian, karena orang benar tahu bahwa perkataannya adalah doa, dan doa orang benar didengar oleh Tuhan. Bahkan hati orang benar ketika akan berucap itu menimbang-nimbang. Bapak Ibu sekalian, jangan asal ngomong untuk anak-anak kita. Banyak kita sama-sama tahu, waktu orang tua tidak kontrol atau emosi, mungkin melihat anak yang belum sesuai apa yang kita ajarkan, lantas kita maki dengan kebun binatang. Wah, jangan Bapak Ibu. Please jangan. Saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Karena perkataanmu itu adalah doa, dan doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi mengapa doa orang benar didengar oleh Tuhan? Satu, karena orang benar itu tidak sembarang ngomong, tidak asal bunyi, tidak mulut ember, tidak melempar fitnah, tidak gampang terpancing. Jawabannya itu selalu timbang-timbang.
Orang benar itu lebih banyak mendengar, sedikit berkata-kata, tapi kata-katanya itu emas. Seperti harta karun terpendam, firman Tuhan. Yes. Amen. Yang kedua, mengapa doa orang benar didengar oleh Tuhan? Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang memberikan kita pengampunan adalah Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian terkasih, tanamkan dalam hati baik-baik bahwa Tuhan Yesus Maha Pengampun, maka orang benar tidak boleh Maha Pendendam. Tuhan Yesus Maha Pemaaf, orang Kristen harus juga murah hati, jangan suka menyimpan kesalahan orang lain, apalagi ungkit-ungkit, congkel-congkel orang. Tuhan Yesus junjungan agung saya adalah Maha Pengampun, maka saya karena sudah diampuni, saya juga harus saling mengampuni sesamaku dan juga mau mendoakan mereka, termasuk orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada saya, kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mengampuni dan mendoakan, kita sudah melayani mereka. Kita juga sudah belajar hidup mengasihi Tuhan. Tapi waktu kita membenci, memang secara daging itu enak soroh, enak temenang. Rasanya nafsunya tersampaikan. Tapi kita sedang melayani kedagingan kita dan kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Yang pertama tadi, karena orang benar nggak ngomong sembarangan. Yang kedua, supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu didoakan dengan yakin. Y-A-K-I-N, yakin. Waktu saudara-saudara berdoa, yakinlah. Banyak orang tidak yakin akan dirinya sendiri. Itu akan berdampak tidak yakin dengan doa-doanya. Saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang membenarkan kita. Bukan perbuatan baikmu, bukan gelar akademismu, bukan hartamu, bukan jabatanmu. Dengarkan baik, yang membenarkan hidupku dan hidup orang benar, Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, apapun keadaanmu hari ini, gelapkah hidupmu, berdosakah engkau, terimalah Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu. Akuilah lewat lidah mulut bibirmu. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan di hidupmu, juru selamat. Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosamu saat ini, dia bahkan menyucikan engkau dari segala kejahatan dan pelanggaran karena kasih-Nya. Mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Satu, orang benar nggak ngomong sembarangan. Dua, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar kalau berdoa, dia yakin. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan Yesus di gereja masing-masing. Selamat melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share renungan singkat ini, kiranya menjadi suplemen rohani buat Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Setiap beri firman ini menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Pastor ini mendoakan pemirsa sekalian sedang sakit tubuhnya, lemah tubuhnya, ada gangguan di tubuhnya. Angkat tangan saudara-saudara.
saat engkau angkat tangan, Pastor ini mendoakan, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit, dipulihkan, disembuhkan. In Jesus' name, engkau sembuh, be healed. Engkau lepas, engkau bebas, be free. Engkau dikuduskan, dibersihkan, be clean, be clear. Engkau diselamatkan oleh kemurahannya, be saved by grace. In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah, engkau sudah kuat, karena firman Tuhan berkata, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Ingat, sepanjang hidup ini jangan ngomong sembarangan. Yang kedua, waktu engkau berdoa, doamu doa orang benar, berdoa dengan yakin, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Sahabat kasih Tuhan, ya, memang ada kuasa yang luar biasa melalui setiap doa-doa. Sahabat kasih Tuhan, tapi tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana doa itu bisa betul-betul mendatangkan kuasa. Yang pertama adalah didoakan ataupun dilakukan oleh orang benar, sahabat kasih Tuhan. Nah, mungkin saudara bisa berkata, loh, bagaimana mungkin ada orang benar sementara setiap orang masih melakukan banyak kesalahan? Saya kasih Tuhan, orang benar di sini adalah yang pertama adalah benar secara posisi. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 24, demikian firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di sini orang benar secara posisi, di mana melalui penebusan Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya sahabat kasih Tuhan, dikatakan bahwa hendaklah kita mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sahabat kasih Tuhan, dikatakan mengaku dosa, artinya sahabat kasih Tuhan, kita senantiasa menyadari akan setiap kesalahan kita. Nah, sahabat kasih Tuhan, sehingga apa? Sehingga yang kedua adalah bagaimana doa itu bisa berkuasa. Doa itu berkuasa karena orang benar selalu yaitu menyadari kesalahan dan selalu menyampaikan hal-hal yang positif, berkata-kata positif, ya, menyampaikan ataupun melakukan hal-hal yang baik. Yang selanjutnya sahabat yang kasih Tuhan, ya, kuasa doa itu bisa nyata ketika apa? Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Makanya dikatakan sahabat kasih Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata yakin di sini artinya tidak ragu-ragu, ya. Artinya sungguh-sungguh percaya akan apa? Akan pertolongan Tuhan, akan jawaban doa yang akan didapat dari Tuhan. Kenapa? Karena memiliki iman yang besar. Terima kasih sahabat, demikian ya perenungan yang boleh kita terima hari ini melalui firman Tuhan. Ya, kiranya berkat Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya, demikian juga dengan pelayanan Pastor Andi, supaya Tuhan terus pakai Pastor Andi untuk alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sahabat, demikian pembahasan kita. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.